Sekarang saya akan bahas satu sosok Targaryen yang hidupnya tuh chaos banget sejak hari pertama dia naik tahta. Tapi sebelum semua kekacauan di masa pemerintahannya dimulai, kita harus kenal dulu dengan bapaknya, yaitu Raja Maekar Targaryen. Maekar ini sosok yang kelihatannya kaku, keras, tapi sebenarnya punya rasa tanggung jawab gede buat keluarga dan kerajaan. Dia bukan tipe pangeran glamor yang doyan tampil. Dia lebih ke tipe prajurit yang kerjaannya nahan beban dunia di pundaknya tapi nggak pernah banyak ngomong. Dan dari sosok sekeras itu, lahirlah seorang anak yang nanti bakalan jadi salah satu raja paling niat, paling idealis, tapi juga paling sering disakitin sama realita Westeros, yaitu Aegon V. Targaryen. Kamu mungkin kenal dia sebagai Egg, si bocah kecil yang dulu hidup jauh dari kemewahan. Tapi begitu duduk di Iron Throne, hidup dia langsung dilempar ke badai masalah yang nggak ada habisnya. Dan kita bakal ngebahas semuanya mulai dari saat pertama dia jadi raja. Begitu Aegon kelima naik tahta, hal pertama yang harus dia lakukan bukan ngadain pesta, bukan bikin parade, tapi nangkep tangan kanannya sendiri, orang paling kuat kedua di kerajaan, yaitu Lord Brandon Rivers, alias Bloodraven. Tuduhan buat Bloodraven bukan perkara kecil. Dia dituduh ngebunuh Aenys Blackfyre, dan Bloodraven gak berusaha ngeles. Dia ngaku bahwa dia memang ngejebak Aenys dengan janji safe conduct, tapi dia bilang dia ngelakuin itu demi kebaikan kerajaan. Menurut dia, ngorbanin kehormatan pribadi itu nggak ada apa-apanya dibanding nyelamatin Westeros dari ancaman Blackfyre yang sudah muncul berkali-kali. Masalahnya, bagi Raja Aegon kelima, ini bukan soal benar atau salah secara moral, ini soal kepercayaan. Kalau satu raja bilang, aku berjanji akan membuatmu aman kok, tapi ternyata kata aman tersebut ternyata cuma jebakan, itu bahaya banget. Kata-kata Iron Throne bisa dianggap nggak berharga. Dan Aegon tahu kalau itu dibiarkan, banyak lord bisa mulai mikir, kalau raja saja ingkar, kenapa kita harus patuh? Jadi mau gak mau, Aegon harus ngehukum Bloodraven dengan hukuman mati. Tapi karena Aegon bukan tipe raja yang kejam, dia kasih jalan lain. Dia tawarin Bloodraven buat gabung ke Night's Watch, dan lalu Bloodraven nerima tanpa banyak drama. Dan di akhir tahun 233 After Conquest, dia berlayar ke arah The Wall bersama 200 orang. Termasuk unit Ravenstead yang terkenal banget, plus saudara Aegon sendiri, yaitu Maester Aemon Targaryen. Ser Duncan the Tall ditugaskan mengawal iring-iringan kapal, dan perjalanan itu tenang-tenang aja. Nggak ada yang nyerang, nggak ada pembalasan. Bloodraven pergi perlahan meninggalkan panggung politik Westeros. Nah, kenapa Maester Aemon ikut ke The Wall? Ya simpelnya agar tidak terjadi masalah dengan politik kerajaan nantinya. Soalnya, Maester Aemon itu kan adalah kakaknya Raja Aegon kelima, dan memang secara suksesi harusnya Maester Aemon lah yang jadi raja. Tapi karena Maester Aemon menolak tawaran dari Dewan, dan ia tetap bersumpah setia terhadap sumpahnya sebagai seorang Maester, maka diputuskan bahwa Egg lah yang akhirnya terpilih menjadi raja. Maester Aemon sendiri nyatanya sangat menyayangi Egg. Jadi dia memutuskan untuk menjadi anggota Night's Watch agar kelak tidak memperkeruh suasana kerajaan, agar Egg bisa menjadi raja sejati. Dan Egg akan selalu merindukan saudara yang paling ia sayangi itu. Oke, lanjut ke Bloodraven lagi. Setelah gabung ke Night's Watch, Bloodraven naik jadi Lord Commander pada tahun 239 After Conquest, dan sampai akhirnya hilang pada tahun 252 After Conquest di luar The Wall. Dan kelak ia akan muncul lagi di hadapan Bran Stark sebagai Tri-Eye Raven, atau lebih tepatnya sebagai guru yang akan membimbing Bran. Bagaimana jika kisah sidang, Ser Duncan the Tall akhirnya bergabung ke Kingsguard. Kita nggak tahu pasti kapan dia ngucap sumpah, tapi catatan pertama yang nunjukin dia resmi jadi kesatria Kingsguard muncul di tahun 236 After Conquest. Artinya, karirnya makin naik dan dia mulai jadi salah satu orang paling dipercaya di sekitar raja. Pada tahun 252 atau 253 After Conquest, Ser Duncan yang saat itu sudah jadi Lord Commander of the Kingsguard ikut dalam sebuah turnamen musim dingin di King's Landing.
Disinilah datang kejutan besar. Dia dikalahkan oleh Baristan Selmy yang waktu itu baru berumur 16 tahun. Kekalahan itu bikin semua orang sadar kalau bocah bernama Baristan ini bakal jadi legenda berikutnya. Dan sekaligus jadi salah satu momen paling diingat dalam hidup Sir Duncan the Tall. Oke, balik lagi ke kisah Aegon kelima. Awal kekuasaan Aegon itu terjadi di waktu yang benar-benar buruk. Westeros lagi dihajar musim dingin brutal yang sudah berlangsung 3 tahun dan gak kelihatan mau berhenti. The North menderita parah, banyak yang mati kelaparan, banyak desa hancur karena nggak kuat mempertahankan persediaan. Situasinya mirip sama Long Winter 100 tahun sebelumnya yang juga bikin Westeros hampir lumpuh. Aegon sebagai raja yang peduli rakyat kecil, berusaha keras kirim gandum dan kebutuhan lain ke wilayah The North. Tapi ya gitu, setiap keputusan raja pasti ada orang yang nggak suka. Beberapa orang ngerasa Aegon kelima terlalu banyak ngebantu The North. Kayak The North ini jadi beban, padahal orang-orang itu cuma ngomong dari tempat yang aman dan hangat. Terus, Aegon juga punya warisan masalah dari masa dia masih jadi seorang pangeran. Waktu dia masih belum jadi raja, dia tuh udah terlalu sering ikut campur buat ngurangin kekuatan para lord yang terlalu berkuasa. Dan para lord itu nggak lupa dong. Begitu Aegon kelima duduk di atas Iron Throne, banyak dari mereka mulai pikir buat balas dendam. Politik Westeros tuh kayak gudang dendam yang nggak pernah kosong. Dan yang bikin keadaan makin runyam, ancaman Blackfyre balik lagi. Pembunuhan Aenys Blackfyre nggak bikin mereka hilang, malah bikin dendam mereka makin panas. Jadi, tahun 236 after Conquest, begitu musim dingin panjang itu akhirnya mulai reda setelah 6 tahun, boom! Blackfyre Rebellion meledak lagi, kali ini yang keempat. Dipimpin oleh King Daemon III Blackfyre, cucunya Daemon pertama. Dia datang dari seberang The Narrow Sea bareng Bittersteel dan Golden Company yang udah terkenal loyal banget sama garis keturunan Blackfyre. Mereka mendarat di Masihuk, rencananya jelas merebut Iron Throne. Tapi yang menarik, begitu mereka sampai di Westeros, ternyata hampir nggak ada yang mendukung mereka. Kayak bikin konser tapi nggak ada yang datang. Aegon kelima nggak nunggu lama. Dia turun langsung ke medan perang bareng 3 putranya. Dan di Battle of the Windwater Bridge, pasukan Blackfyre dihancurkan total. Daemon ketiga mati di tangan Sir Duncan the Tall. Yang buat Aegon, sosok Dang itu udah kayak keluarga sendiri. Bittersteel kabur lagi. Orang ini kayak bos game yang nggak pernah mati. Tapi akhirnya beberapa tahun kemudian, dia gugur di Disputed Land di umur 69 tahun. Tapi Aegon belum sempat santai. Masa pemerintahannya penuh banget sama pemberontakan kecil-kecilan. Dia sering banget pakai armor, bukan jubah raja, karena dia harus ngadepin lord-lord yang gak seneng hak dan privilege mereka dipotong. Rakyat kecil cinta sama Aegon kelima karena dia bikin reformasi yang ngasih mereka hak yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi para lord melihat Aegon sebagai ancaman. Beberapa bahkan berani bilang dia itu Bloody Hand Tyrant, yang katanya mau ngambil hak-hak yang diberikan para dewa. Westeros tuh unik, ketika seorang raja pengen adil, justru para bangsawanlah yang paling keras bikin protes. Aegon sendiri capek banget. Dia idealis, dia pengen Westeros berubah jadi lebih baik. Dia pengen para rakyat kecil hidup lebih layak. Tapi setiap kali dia coba maju, ada aja lord yang ngeblok jalan. Dia sering ngomong bahwa kalau aja dia punya naga kayak Aegon the Conqueror, dia bisa ngerombak Westeros dari ujung ke ujung, bikin perdamaian dan keadilan jadi nyata. Tapi kenyataannya, dia nggak punya naga. Yang dia punya cuma idealisme dan realita yang keras. Aegon menikah sama Lady Beta Blackwood karena cinta, bukan karena politik. Beta ini keras kepala, rambut dan matanya gelap, makanya disebut Black Beta. Mereka menikah di tahun 220 after Conquest dalam kondisi Aegon waktu itu masih jauh dari pewaris tahta. Jadi nggak ada yang protes. Dari pernikahan ini mereka punya 5 anak. Duncan, Jaehaerys, Daeron, Seira, dan Rhael. Dan semua anak-anak ini nurunin sifat keras kepala orang tuanya. Aegon kelima yang udah nggak percaya sama tradisi incest Targaryen, nyusun rencana besar. Dia mau nikahin anak-anaknya ke keluarga lord penting buat memperkuat reformasi dan nyari dukungan politik. Tahun 237 after Conquest,
Dia dan Beta nyusun banyak banget perjodohan yang menguntungkan. Tapi rencana indah itu hancur, karena semua anak-anak Aegon punya hati yang susah diatur. Mereka lebih milih cinta dibanding kepentingan politik, dan pilihan itu menghancurin strategi besar Aegon, bikin Lord-Lord makin susah dikendalikan, dan bikin posisinya sebagai raja makin berat.